Ada sebuah alat elektronik seperti ini yang katanya hidup mati sendiri. Vacuum cleaner dia. Tuh, langsung mati. Kita pencet lagi. Ini sih butuh kita cas dulu. Jadi kita harus cas dulu sampai dia benar-benar penuh. Nanti baru kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Biasanya lampu berkedip-kedip ini tanda baterainya low bed. Alat ini namanya adalah Super Hoover Mid Cruiser X. Tegangannya 11,1 volt. Tegangan ngecasnya 13,5 volt 0,5 ampere. Ada lampunya dia. Ini dia. Coba kita cek lampunya. Lampunya putus apa enggak kira-kira. Kita lepas lampunya dulu seperti ini. Terus kita tes pakai avometer digital. Harusnya sih dia nyambung. Kalau nggak nyambung berarti putus. Kalau putus berarti rusak. Dua kaki ini nyambung, dua kaki ini nyambung juga aturan. Kalau misalnya kita lihat dari kawat yang ada di dalam tabung ini, kita cek tuh nyambung. Yang satu lagi nyambung. Lampunya ternyata nggak rusak. Kita balikin lagi deh ke posisinya. Kita tutup lagi. Karena casnya nggak disertakan sama yang punya, jadi langsung kita bongkar aja deh. Kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Habis itu kita lihat kondisi fisik di dalamnya kira-kira gimana. Ada yang kelihatan rusak apa enggak. Kalau kelihatan ada yang rusak di fisiknya, ada indikasi barang itulah yang menyebabkan kerusakan pada vacuum cleaner ini. Kita tarik seperti ini. Kita lihat ada yang bermasalah apa enggak kira-kira. Ada vibratornya. Motor vibratornya ada 2 buah nih. Kalau dilihat dari fisiknya sih ini yang bermasalah nih. Saklarnya kalau ditekan nggak bunyi sama sekali. Kalau kita lepas, ini ada 2 buah saklar. Saklarnya masih bagus apa enggak nih? 1, 2. Terus saklarnya bunyi gini ya. Tapi tadi nggak sama sekali loh. Jadi saklarnya tuh neken terus. Coba kita perbaiki posisinya ya. Oh ternyata kalau ditekan dari atas emang nggak bunyi. Kalau ditekan dari bawah gini baru bunyi dia. Coba kita hidupin ya. Nggak mau hidup ternyata. Apa karena lampunya nggak dipasang? Sekarang coba kita pasang lampunya deh. Kita hidupin. Sambil kita tekan gini ya.
Ternyata dia nggak hidup bukan karena lampunya nggak dipasang. Oke, kalau kayak gitu, sekarang coba kita cabut ini. Terus coba kita pasang lagi kabel yang ke sini ya, kabel yang ke mesin atas. Ternyata nggak ngaruh sama sekali. Baterainya itu ada di sini. Baterainya ada di sini, bukan di sini. Coba kita cek di mesinnya ada kerusakan apa enggak. Kita perhatiin mesin ini nggak ada yang rusak, cuman induktor sama MOSFET aja ini. Ini sih nggak ada yang rusak, solderannya pun bagus. Sekarang yang kita butuhkan adalah charger untuk ngecas alat ini. Dan biasanya kerusakan seperti ini yang kedip-kedip itu biasanya ya yang rusak adalah baterainya kurang penuh ngecasnya, atau dia indikator lowbatnya itu hidup. Jadi kalau dipencet tuh cuma kedip-kedip doang, tapi vacuum cleanernya nggak hidup. Yang mesin atas ini vacuum cleaner, dan mesin bawah ini ada motor getarnya, ini untuk getarin sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi semacam sikat gitulah. Dan ini lampu untuk menerangin bagian bawahnya aja. Kita cas dulu ya. Kita harus cas dulu sampai kira-kira baterainya benar-benar penuh, baru kita tahu kerusakannya ada di sebelah mana. Kalau perlu kita juga bisa ngecek baterainya dulu di sini. Ini aturan kalau kita hidupin di sini keluar tegangan nih. Nggak tahu tegangannya berapa. Pastinya sih 12. Coba kita hidupin ya. Oke, hidup. Kita lihat. Sambil kita pencet ya. Nggak keluar tegangannya sama sekali tuh. Kita hidupin lagi. Kita tes. Tegangannya udah nggak keluar. Tegangannya nggak keluar sama sekali ke sini nih. Tapi di situ nunjukin kalau misalnya kabel yang warna biru ini plus, yang merah minus. Coba kita hidupin lagi. Tegangannya terukur kecil banget tuh. Kayaknya sih yang rusak baterainya belum dicas penuh. Jadi kita cas dulu deh ya. Akhirnya aku bisa ngedapetin adaptornya nih. Kita lihat adaptornya berukuran outputnya 13,5 volt 0,5 ampere. Ini memang khusus adaptor untuk vacuum cleaner ini. Ya waktunya coba kita tes ya. Kita cas sampai 3 jam lah untuk lihat hasilnya seperti apa nanti. Coba kita cas dulu. Tuh, nyala kedip-kedip. Kita tunggu sampai 3 jam. Kita lihat hasil akhirnya setelah pengecasan 3 jam seperti apa. Dan ternyata setelah aku cas lebih dari 4 jam, tuh warnanya udah berubah jadi hijau kan. Kayaknya sih udah bisa dipakai ini. Yuklah kita cabut dulu ya. Kita cabut. Terus kita tes. Gimana kira-kira? Dia mau normal apa enggak? Kalau dia mau normal, bagus. Kita nggak perlu utak-atik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pencet. Tuh. Normal ternyata. Ini terjadi karena yang punya nggak biasa dengan penggunaan barang-barang seperti ini. Ya.
Tuh, ini kotor banget kan? Kita vakum dulu. Meja kerja aku bersihin dulu ya. Hidup deh. Cuman aku nggak tahu nih gimana cara ngidupin lampunya ya. Lampunya nggak hidup sih. Kalau misalnya kita pencet, kita tahan, tuh. Vakumnya nyala. Kita pencet satu lagi, muternya lebih kenceng. Tuh. Kalau misalnya kita pencet lagi, nggak mau mati, kurang mencet kayaknya. Kurang mencet. Tapi lampunya nggak mau hidup. Nggak tahu ini lampu model gimana ini. Dia bakal nyala atau cuman nggak tahu lah. Coba kita tes ya. Tekan tahan. Terus kita pencet. Oh. Salah loh. Normal. Tekan sekali lagi untuk nambah kecepatan. Dan lagi untuk mematikan. Kayak gitu, gampang kan? Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.